merah langsung ke power colokan ya. Ya, itu merah dan merah sama kan, gabung kan? Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang rahasia di balik isolasi lakban itu. Merah dan merah pasti di bawah gabung. Nah, itu berarti merah yang di timer itu kabel dari kabel dari mana itu, Pak? Yang merah Dari ini spin. Enggak, yang dari bawah Dari itu bawah, langsung ke kemana itu? Langsung ke power Melalui fuse enggak itu? Fuse. Nah, itu yang Bapak pegang itu bekas fuse itu. Nah, itu biasanya bekas fuse mati total itu dijamper ya. Nah, untuk perbaikan sementara jumper dulu, untuk nanti kalau misalnya kebutuhan yang nggak bisa diganggu gugat ganti fuse-nya. Ya, sekarang itu jalur yang merah. Terus sekarang yang hijau outputnya. Kalau secara teori kemarin jalur hijau arahnya kemana, Pak? Secara teori untuk output timer spin itu arahnya kemana? Nah, coba diurut itu hijau arahnya kemana? Sudah ketemu belum kabel hijaunya untuk yang di jalur bawah? Yang di atas masih ada hijaunya? Iya, masih ada. Nah, kadang-kadang diganti juga sama orang. Yang digigitin tikus lah, yang jadi pendek itu diganti. Itu tetap warna hijau, tetap. Yang di bawah warnanya hijau, cari yang warna hijau. Oh, digabung sama ini. Digabung sama apa tuh? Ini buat apa nih? Apa sih kenapa ini nih? Switch door ya. Switch door ya. Berarti dia ke switch door lagi, naik lagi ke switch door. Sekarang dicari switch door itu yang satunya warnanya apa tadi? Yang naik dari switch door. Switch door warnanya apa? Abu-abu. Hijau ya. Yang tadi hijau kan? Iya, hijau. Nah, sekarang outputnya switch door itu kan abu-abu. Nah, itu diurut arahnya kemana? Oh, dia gitu ya, ke atas. Dari sini. Dari ke atas ke turun ke bawah lagi, naik ke atas lagi. Habis itu turun lagi. Nah, normalnya dia itu arahnya kemana, Pak? Abu-abu. Abu-abu ya. Jadi abu-abu itu sebagai penggantinya yang tadi warna hijau. Nah, sekarang karena sudah melalui timer, melalui switch door, makanya warna berubah menjadi abu-abu. Jadi anggap aja warna abu-abu itu tadi adalah warna hijau. Nah, itu arahnya kemana? Secara teorinya arahnya kemana, Pak? Kalau secara teorinya ya ke dinamo. Nah, itu coba dicek kabel warna abu-abu itu apa arah dinamo benar? Kapasitor dulu. Iya benar, kapasitor dan dinamo. Dinamo ya. Oh, ini arahnya ke kapasitor dulu. Itu ke arah mana? Arah kapasitor. Iya. Benar. Ya, itu kan ada 3 kabelnya, cabang 3. Nah, apakah benar yang satu cabangnya itu ke arah dinamo? Coba diurut. Dinamo spin. Dinamonya yang mana, Pak? Ini di sini. Nah, jadi spin itu dinamonya yang mana, Pak? Kalau secara praktek ini. Spin mana? Dari warna kabel apa gimana? Wasnya mana ya? Disimpulkan dari warna kabel dan dari timer tadi bisa menyimpulkan kalau dinamonya ini sudah berbeda. Sekarang dinamo yang spin yang mana? Dinamo was yang mana? Kalau dinamo spin ya otomatis yang untuk arah ke dinamo spin ya. Iya. Itu warnanya abu-abu. Dinamo spin yang mana, Pak? Ini. Dinamonya. Oh, ini. Nah, dinamonya spin itu terus. Ini. Yang was ini warnanya kuning. Nah, dinamonya yang mana, Pak? Dinamonya yang ini. Ya, dinamonya yang itu, yang satunya. Jadi ini nanti nih cara untuk mengecek kalau nggak pakai listrik, ini listrik karena listrik nggak ada. Kabel power kita ambil powernya, Pak. Kabel power mana kabel power? Dicolokan. Ini Putus ya. Putus ya.
yang di luar, kabel power luar. Ini. Oh, putus ya. Iya. Coba dikupas, Pak. Cutter bisa. Nanti itu di kabel power ada 3 kabel. Tiga kabel itu yang pertama secara teori kemarin sudah kita jabarkan, atau tadi juga digosokkan sudah kita jelaskan. Masih ingat nggak kabel 3 itu apa aja? Itu nanti ada 3 kabel isinya. Untuk penentuan ini apa powernya mana, yang duanya untuk apa sih, aduh lupa lagi tuh, yang kalau kita hitung itu mana yang terbesar itulah yang itunya. Bukan, kalau kabel colokan listrik bukan itu bukan ya? itu menentukan CRS untuk dinamo. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini 3 kabel untuk power. Normalnya itu 3 kabel itu kemana nyambungnya? Normalnya pertama ke apa namanya, PLN. Yang satunya ke apa sih namanya, yang satunya pokoknya ground. Yang satunya ke input. Bukan, jadi istilahnya kalau yang di luar yang dicolokkan itu PLN itu udah ada 2, 0 dan 220. 0 dan 220. 0 dan 220 ya. Fasa dan massa. Fasa dan fasa ya. Fasa dan massa. Kalau massa itu yang ini satu ya, ground. ground ya massa. Bukan, ground yang ke body. Beda ya. Kalau punya ini ya bilang aja 0 dan 220. Jadi kalau pakai bahasa lain malah ribet. 0 dan 220 berarti yang nyetrum dan nggak nyetrum gitu. Iya. Nah, itu dikupas 0 dan 220-nya. Untuk ground nggak di abu-abu ya kalau ground ya. Iya, bukan. Semua kabel semua elektronik yang dari pabrikan itu udah mempunyai standar ground itu adalah kombinasi dari warna kuning dan hijau. Coba dicari yang warna kuning hijau mana, Pak? Kuning hijau. Nah, itu kita abaikan dulu, nggak usah dikupas. Warna selain kombinasi hijau dan kuning kita kupas. Itu adalah kabel power 0 dan 220. Nah, ini caranya mengetes alat ini berfungsi apa enggak. Kita pakai alat karena enggak ada listrik. Ini diarahkan ke ohm, Pak. Tetap ohm ya? Ya, ke ohm. Diarahkan ke ohm terus dihubungkan ke power, kedua power. Jepit aja pakai tangan nggak apa-apa. Tapi satu tangan, yang satu tangan soalnya ntar muntir ke atas tangannya. Nggak apa-apa, paling itu hubungannya M, nggak bakalan nyambung. Kalau M kita lihat, kita apalin aja. Kalau masih M mega itu nggak nyambung artinya, walaupun ada angkanya di situ. Sekarang buktikan kalau timer di atas untuk timer pencuci, Pak. Coba timernya itu dipuntir. Ini timernya ini dipuntir. Timer apa? Timer wash-nya. Wash. Timer wash-nya dipuntir. Ini pakai knob. Enggak kuat, Pak, pakai wash. Jadi ini saya kasih rahasia yang belum pernah diteorikan. Nah, ketika dipuntir, ini tolong perhatikan yang kabel power. Kabel power itu mengandung hambatan jika dinamonya masih normal. Nah, sekarang dibuktikan untuk kabel power keduanya itu dicek pakai multitester apakah ada hambatannya apa enggak. Kalau ada berarti kondisi dinamonya masih oke, masih nyambung. Ada angkanya tidak? Ada. Nah, itu ada. Bentar lagi pas klik itu pasti dia berpindah ke kanan. Pas klik ada lagi, coba tungguin, pas klik lagi ada angkanya enggak? Ada. Masih tetap. Nah, berarti dia dinamonya masih normal untuk pencuci dan pengering. Ini yang saya bilang itu untuk pengecekan dinamo secara cepat seperti ini, dengan catatan rangkaian pengkabelan, instalasi dan timer masih normal. Nanti kata Bapak kan ini kan untuk mengecek normal atau tidaknya. Untuk dinamo
spin dan timer. Bila mana kalau salah satu nggak berfungsi, Timernya atau ya apa, pokoknya spin yang spin nggak berfungsi. ya Kita rusak lah. gampang itu colok aja ke listrik. Kabelnya colok ke listrik, tinggal diputer knopnya. Taruhlah seperti keadaan begini. Itu caranya Yaitu cek dari situ, tinggal diputer ada hambatannya enggak. Misal yang di anu spin sama ini, ini kalau di offin, nah ini pasti nggak nyambung. Coba cek, tapi tangan jangan ditempelin biar nggak ada M-nya, nggak ada angkanya, karena tangan manusia itu mengandung resistansi. Yang satu jangan disentuh tangan, yang satu sentuh tangan boleh. Ya kan salah satu aja kan. Iya, itu akan 0, nggak ada hambatannya nanti. Nah ini 0 dan nggak gerak-gerak itu. Itu karena ada kotoran, jadi masih kodenya M. Kalau M itu tak terhingga, jadi masih nggak nyambung. Sekarang coba puntir untuk knop spin. Knop spin dipuntir, apakah di situ nanti ada resistansinya atau enggak di kabel power. Puntir, nah puntir, nah cek ada hambatannya enggak, ada angkanya enggak, kilo ohm atau ohm. Masih M. Nah berarti mesin cuci ini rusak di bagian spinnya ya. Ini masih M kan, mega itu artinya mega ohm itu enggak terhubung atau tak terhingga alias putus. Ini di timernya ya, di spinnya. Di spin ya, timer Nah spin. itu wajib dicurigai apa aja, timer, kabel, dan dinamo. Iya. Ya kalau dicek di situ nggak nyambung, berarti wajib dicurigai dinamo, timer, dan instalasi pengkabelan. Jadi Bapak seperti itu artinya sebagai pengganti colokan listrik, karena di sini listrik kan nggak ada. Kalau ada mah kita langsung colokin. Nah kalau nggak ada ya caranya seperti itu, untuk mengecek secara cepat terlebih dahulu. Nah yang rusak apa, misalnya timer, misalnya untuk mencuci suruh ngecek, dan pengering suruh ngecek. Ini yang rusak apa Pak, coba dibenerin apa, dibenerin aja. Yang punya juga nggak tahu, orang ini baru beli misalnya begitu, tolong diganti apa aja yang rusak. Nah Bapak cek seperti itu caranya. Kalau nggak ada listrik, dipuntir dulu untuk ininya was, ini was dipuntir, ada hambatannya enggak. Ketika ceklik kanan ada hambatannya enggak, jangan M. Kalau M itu enggak ada hambatannya. Lalu ceklik lagi ke kiri, ada hambatannya enggak. Nah kalau ada berarti dinamonya bagus atau masih terhubung. Lalu begitu juga untuk spin, dipuntir spin ini timer spinnya, lalu diukur di bagian powernya ada hambatannya atau enggak. Kalau ada hambatannya berarti dinamo spin masih normal. Kalau ini tadi enggak, M aja apa namanya, M, mega atau tak terhingga, itu enggak ada hambatannya alias terputus, berarti dinamo spinnya kesimpulannya dinamo spinnya apa Pak? Iya bermasalah lah. Bermasalah. Coba ya, saya tadi nggak merhatiin yang ini nih. Bapak muntir yang mana itu? Yang ini. Yang was. Ya coba. Nah ini masih ada M-nya nih. Masih ada M-nya. Oh berarti putus. Ya. Terus yang keceklik satunya M juga. Ya. Berarti putus juga. Kalau putus semuanya itu dicurigai dulu dari timernya atau dari pengkabelannya. Yang pertama, kalau misalnya ada customer manggil, Pak mesin cuci saya rusak, mati di bagian pencuci. Nah itu kita langsung mengarah, yang pertama coba dulu dicolok ke listrik, nyala enggak. Oh ternyata benar kata dia, mati. Ya udah benar, enggak jalan. Lalu pengecekan berikutnya kita langsung mengecek kabel dinamo. Kabel dinamo ini kita cek ketiga-tiganya, kapasitor jalurnya diputus satu aja dulu. Nah ketiga-tiganya langsung dicek hambatannya, apakah ada hambatannya atau tidak.
Kalau Iya. nggak ada hambatannya langsung bisa dipastikan itu gulungan dinamonya putus. Iya. Nah, kalau kita sudah mahir, sudah berkali-kali, nanti langsung bisa bilang ke yang punya, oh ini dinamonya rusak bu, kebakar ini kalau seperti ini. Ini yang jalur gulungan ada yang mati satu. Ini seharusnya 3 gulungan ini nyambung semua. Semua. Berarti nanti secara cepat, nggak sampai 5 menit, Bapak langsung bisa menganalisa kerusakan yang tadi dikeluhkan sama customer. Nah, yang dikeluhkan tadi mesin pencucinya nggak jalan, Bapak secara cepat tadi langsung Spinnya dinamonya, cek dulu dinamonya. Jadi yang wajib dicurigai pertama kali ketika ada customer manggil pencucinya mati, cek dinamonya. Dinamo ya. Iya. Tapi pertama ya diawasin dulu kabelnya apa digigit tikus apa-apa ya. Nah itu wajib. Cuman itu kan nggak lama, cuman sesaat. Kalau masih kayak tadi diikat rapi gitu kan enggak. Nah itu langsung nanti dikupas ini. Ketiga kabel jalur yang di bagian pencucinya dikupas lalu dicek. Jalur kapasitor diputus satu. Atau nggak diputus juga nggak apa-apa kalau kita pakai alat ini. Yang ohmmeter ini nggak diputus nggak apa-apa, jadi ini dikupas cek semuanya, ketiganya harus nyambung. Lah kalau ada yang nggak nyambung tadi, wah dinamonya bu putus, gimana pak solusinya? Ganti dinamo bu. Berapa? Nah bapak bisa tarif di situ sesuai ya, nanti ada tawar menawar, itu wajar. Nanti ada dari bapak berapa, dia nawar berapa. Kalau bapak setuju misalnya untung 100.000 ya lanjutkan. Kalau nggak setuju misalnya bapak ingin menghargai ilmu gitu ya, naikkan jadi berapa, 120 atau berapa gitu. Setelah dicek mesin cuci ini rusaknya apa pak? Mesin cuci ya. Mesin cuci ini rusaknya apa? Kan tadi udah dicek semua. Kalau dicek semua ya, kalau saya kesimpulannya karena tadi nggak ininya M terus, berarti kan nggak ada hambatan ya. Ya kan, berarti itu dinamo. Dinamo dua-duanya rusak. Dua-duanya rusak, makanya ini dibuang ini. Mesin cuci ini udah males nge-servisnya, pasti habis banyak. Iya. Makanya ini orang langsungin aja langsung diloakin, dibuang. Kalau di servis juga percuma, habisnya banyak, mending beli second. Iya.